Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga aktivitas teman-teman hari ini diberikan kelancaran dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Berdoa sesuai dengan agama dan kebiasaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oke. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kondisi di lingkungan teman-teman? Hujan nggak? Mendung gelap, Bu. Dari pagi hujan. Iya, hujan ya di tempat saya masih dari pagi tempat saya sesekali kamera saya off itu berarti saya sedang menstabilkan sinyal ya teman-teman ya, soalnya dari pagi di tempat saya hujan. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang penggunaan metode karya wisata. Metode ini sudah ada di Spada atau materi ini sudah ada di Spada. Dan materi di minggu kemarin itu kan yang saya unggah adalah metode pemberian tugas begitu ya. Nah, sedikit menginformasikan berkaitan dengan penggunaan metode pemberian tugas. Nah, pemberian tugas yang dimaksud dalam metode itu bukan pekerjaan rumah yang dibawa pulang ya teman-teman ya, tapi lebih kepada aktivitas atau tugas ya yang harus diselesaikan oleh siswa ketika berada di sekolah. Ya, ada yang menggunakan membuat jadi seperti kegiatan inti begitu ya secara umum ya. Jadi biar tidak diasumsikan bahwa pemberian tugas di situ adalah PR begitu. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada aktivitas yang harus diselesaikan siswa pada saat di kelas begitu. Materi itu sudah ada kemarin dan sekilas saja karena secara umum metode itu pasti ada dan digunakan oleh guru begitu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penggunaan dari metode karya wisata. Nah, untuk metode karya wisata di sini. Nah, untuk hakikat dari metode karya wisata adalah suatu metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Bisa jadi pengamatannya berupa manusia itu sendiri, kemudian hewan, dan benda-benda lainnya. Jadi penggunaan metode karya wisata ini secara umum lebih menekankan kepada pengamatan langsung yang dilakukan oleh siswanya. Jadi objek yang disajikan itu adalah objek yang nyata, bukan dari video begitu ya, ataupun tapi lebih kepada pengamatan secara langsung oleh siswa secara umum begitu ya, entah itu dalam lingkungan yang besar begitu ya, seperti mengajak anak-anak ke kebun binatang. Berarti di sana anak-anak bisa mengamati bermacam-macam hewan yang ada di sana. Atau misalnya kita mengajak anak-anak untuk melihat satu perkebunan begitu. Jadi di sana anak-anak bisa mengamati secara detail terkait apa yang ada di sana. Jadi metode ini lebih menekankan kepada pengamatan secara langsung. Nah, berikutnya manfaat dari penggunaan metode karya wisata. Yang pertama adalah karya wisata bagi anak usia dini dapat dipergunakan untuk merangsang minat mereka terhadap sesuatu, memperluas informasi yang diperoleh di kelas, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada, dan dapat menambah wawasan. Nah, untuk poin atau pernyataan yang pertama di sini dapat dipergunakan untuk merangsang minat
mereka terhadap sesuatu. Nah, harapannya adalah ketika kita mengajak anak-anak itu melihat secara langsung ya, bisa jadi itu akan mengubah mindset mereka. Ya, yang awalnya mereka, mengenal sesuatu dari gambar, dari video, ataupun dari cerita guru, ternyata ketika, menemui atau melihat secara langsung ternyata, oh mindset-nya jadi berubah nih gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah, gambaran tentang ular begitu ya. Ketika melihat di video, ketika melihat, atau mendengar cerita begitu, ular itu adalah satu hewan yang sangat menjijikkan atau menakutkan begitu ya. Tapi faktanya apa? Ketika anak-anak itu pergi, diajak melihat secara langsung, kemudian ditemani oleh orang-orang yang expert begitu ya, ternyata mereka bisa loh nyentuh gitu ya, bisa jadi itu merubah mindset mereka. Jadi, di sini bisa juga digunakan sebagai untuk merangsang begitu ya secara umum. Atau misalnya ketika kita, memberikan gambaran tentang pohon kaktus. Pohon kaktus itu punya banyak duri loh, kalau tidak dipegang hati-hati pasti akan melukai dan seterusnya. Jadi mindset anak itu ketika melihat video atau mendengar cerita, mmm, yang ada di dalam, pikiran mereka bahwa kaktus itu adalah sebuah tanaman yang menakutkan begitu ya. Tapi faktanya apa? Bisa jadi pemikiran mereka berubah ketika mereka benar-benar melihat kaktus, secara langsung begitu ya. Misalnya, oh ternyata kaktus itu, tidak semengerikan, tidak se-ekstrim seperti apa yang, dilihat di video, tidak, semenakutkan apa yang dijelaskan oleh guru begitu ya misalnya. Atau misalnya bisa jadi kaktus itu ternyata bisa berbunga ya, dan bunganya warnanya merah dan, sangat menarik misalnya seperti itu. Jadi, manfaat dari, karya wisata ini salah satunya selain merangsang ya minat mereka terhadap sesuatu, juga bisa merubah mindset awal yang dimiliki oleh anak. Jadi, bisa dikatakan bahwa memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Jadi mereka mencoba mensinkronkan informasi yang diperoleh dari guru, apa yang mereka lihat dari video atau gambar, dengan fakta yang ada di lapangan. Benar nggak sih yang diceritakan oleh guru? Sama nggak apa yang disampaikan, oleh guru begitu ya? Atau, gambarannya sama nggak sih seperti yang saya lihat di video misalnya begitu. Jadi mereka mensinkronkan informasi itu. Nah, kemudian memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada. Nah, tadi dikatakan kalau dari, anak itu memperoleh informasi dari video, dari guru, mereka hanya mendengarkan cerita. Tapi berbeda ketika observasi itu dilakukan secara langsung, maka anak-anak bisa ikut menyentuh, meraba, begitu ya. Sehingga mereka bisa menjelaskan secara detail pengalaman yang mereka peroleh, begitu ya. Jadi mereka benar-benar bisa menyentuh secara nyata. Nah, berikutnya dapat menambah wawasan. Nah, wawasan tadi diperoleh dari, mensinkronkan informasi awal dengan, yang dilihat. Kemudian anak-anak juga bisa menceritakan pengalaman hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung. Nah, berikutnya adalah tadi manfaat, berikutnya adalah tujuan karya wisata. Tujuan karya wisata di sini adalah menumbuhkan minat, meningkatkan perbendaharaan kata dan pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan hidup masyarakat, serta penghargaan terhadap karya desa. Maka tujuan karya wisata dapat diarahkan pada pengembangan aspek perkembangan anak usia dini yang cocok dikembangkan dengan program melalui karya wisata. Nah, teman-teman, dari tujuan karya wisata ini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa, aspek apa sih yang ingin dikembangkan ketika teman-teman menggunakan, metode ini, gitu ya. Jadi, teman-teman harus berpikir dulu atau memikirkan dengan, detail begitu ya, aspek apa yang ingin dicapai ketika guru menggunakan metode pembelajaran ini. Misalnya kalau dari, pengetahuan begitu ya, kita bisa membandingkan, bagaimana sih cerita anak ya ketika, mereka melihat sesuatu dari video dengan melihat secara langsung itu seperti apa, bagaimana bahasanya, tatanannya begitu ya, dan mana yang lebih menarik, apa yang disampaikan oleh,
anak begitu dari hasil yang mereka lihat dari video ataupun dari pengamatan mereka secara langsung. Nah, jadi ini harus dilihat begitu ya, aspek apa sih yang bisa dikembangkan. Banyak aspek yang bisa dikembangkan dengan penggunaan metode bercerita ini dengan bahasa, kognitifnya juga, kemudian sosial emosinya begitu ya, di mana ketika observasi itu biasanya dilakukan secara tim begitu. Jadi anak-anak akan belajar bersama dengan orang lain sejak dini. Gambarannya seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah terkait contoh dunia binatang ya yang bisa anak-anak amati begitu. Jadi misalnya mengajak anak-anak ke kebun binatang begitu ya, atau bisa juga penggunaan metode karya wisata ini bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Contohnya seperti apa? Misalnya ada orang tua siswa yang punya peternakan begitu ya. Jadi bisa nih dirangkul untuk bekerja sama. Jadi karya wisatanya nggak perlu jauh-jauh nih, karena ada orang tua siswa yang punya peternakan dan mengizinkan untuk dilakukan atau melakukan observasi di sana. Gambarannya seperti itu. Jadi dunia binatang di sini anak-anak bisa mengamati perbedaan jenis binatang satu dengan yang lainnya, kemudian tempat hidupnya begitu ya secara umum, sehingga anak-anak punya gambaran yang lengkap begitu. Nah, berikutnya yang bisa diobservasi lagi adalah dunia tanaman. Nah, dunia tanaman ini bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada yang mengajak ke perkebunan begitu ya, perkebunan bunga atau perkebunan buah begitu. Nah, biasanya di tempat perkebunan ya itu atau yang berkaitan dengan tanaman biasanya sepakat dengan tempat outbound begitu, itu akan lebih efektif. Jadi sekali kunjungan ke tempat itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan begitu ya. Jadi di situ anak-anak bisa mengamati oh bagaimana sih perbedaan daun antara satu tanaman dengan tanaman yang lain itu seperti apa. Kemudian teksturnya begitu. Kalau di situ tanamannya memiliki bunga, apakah bunganya sama begitu ataupun berbeda. Jadi dari sini anak-anak bisa belajar untuk mendeskripsikan dari hasil pengamatannya. Pengamatan di sini dilakukan bukan hanya anak itu melihat, tetapi mereka juga mencoba meraba ataupun memegang begitu. Jadi mereka bisa membedakan secara detail. Nah, berikutnya metode karya wisata juga selain di dalam kehidupan tanaman atau hewan juga bisa dilakukan pengamatan di dunia kerja. Di dunia kerja ini bisa berkaitan dengan profesi. Jadi bisa nih mengajak anak-anak untuk melihat begitu ya habits ataupun kebiasaan yang ada di masing-masing profesi begitu. Biasanya kalau di TK-TK yang sering saya lihat itu biasanya perginya ke pemadam kebakaran begitu ya, atau misalnya selain ke pemadam kebakaran yang sering ya saya lihat juga ke industri pembuatan kue begitu ya, profesi koki. Nah, itu sering sekali saya lihat untuk teman-teman yang memanfaatkan karya wisata ini. Nah, berikutnya selain ada dunia binatang, dunia tanaman, dan dunia kerja, metode karya wisata ini juga bisa digunakan untuk mengamati lingkungan sosial di sekitar kita. Ya, misalnya kalau teman-teman sekolahnya berada di pinggir jalan, nah bisa nih kita mengajak anak-anak untuk keluar dari kelas, kemudian mengamati kira-kira kalau di pagi hari aktivitas di jalan itu seperti apa sih, berapa banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang begitu ya. Kemudian nanti bisa juga kita mengajak anak untuk membandingkan kira-kira kalau sudah agak siang nih kondisinya seperti apa begitu ya. Jadi anak-anak ini juga bisa melihat perbandingan aktivitas di pagi hari dan siang hari, dan ini
kalau kita menggunakan metode ini, apalagi kalau sekolahnya berada di pinggir jalan ya, maka tidak perlu atau tidak butuh biaya yang banyak. Nah, tapi kalau misalnya sekolahnya berada di lingkungan perumahan begitu ya, berarti kan harus keluar nih ke jalan di mana anak-anak bisa melihat kendaraan itu secara langsung. Ini pengamatan di di lingkungan perkotaan. Nah, berikutnya pengamatan juga tentang kehidupan di lingkungan sekitar atau di rumah. Di sini anak-anak bisa mengamati bagaimana sih kultur atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dari masyarakat yang misalnya kalau sekarang ya mungkin perbedaan individu yang hidup di perumahan dan yang hidup di perkampungan begitu ya. Jadi bagaimana sih iklimnya orang-orang yang tinggal di perumahan gitu ya. Misalnya di perumahan itu kalau sudah habis maghrib sudah sepi banget Bu begitu ya, karena banyak mereka belum pulang kerja. Kalau pagi-pagi biasanya mereka sudah berangkat bekerja gitu. Jadi iklimnya berbeda. Misalnya hidupnya di daerah pekampungan. Nah, kalau hidupnya di daerah pekampungan biasanya masyarakatnya lebih lebih humanis gitu ya, atau lebih dekat gitu, karena biasanya rumah satu dengan rumah yang lain itu tidak jauh dan mereka tidak menggunakan pagar yang tinggi-tinggi seperti kalau tinggal di perumahan begitu ya. Jadi memang benar-benar bisa dekat, kecuali kalau perumahan itu dalam bentuk perumahan klaster gitu ya. Biasanya kalau klaster itu satu kelompok itu hanya ada 6 rumah begitu tanpa pagar gitu, tapi ada satu penjagaan. Nah, itu berbeda lagi. Nah, itu yang bisa digunakan ketika mengamati tentang kebiasaan lingkungan sosial atau tempat tinggal di satu daerah dengan daerah yang lain, atau misalnya dari tadi ada yang hidup di perumahan, ada hidup ya pedesaan. Nanti bisa dibandingkan di situ. Nah, berikutnya adalah tentang kehidupan yang ada di pesisir. Nah, di sini anak-anak juga bisa nih mereka diinformasikan atau diajak ke daerah pesisir pantai. Anak-anak bisa diajak untuk mengamati aktivitas orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Bagaimana aktivitas mereka di pagi hari, begitu ya. Kemudian bagaimana kondisinya di sana. Nah, anak-anak bisa diajak untuk melakukan aktivitas ini. Kemudian berikutnya adalah aktivitas masyarakat yang ada di pegunungan. Nah, di pegunungan tentu berbeda ya dengan anak-anak ataupun individu yang tinggal di kota, tinggal di pantai begitu, karena memang iklimnya atau letak geografisnya sudah berbeda, tentu aktivitas atau kebiasaannya juga berbeda. Nah, berikutnya dalam pembuatan atau penerapan metode karya wisata ini membutuhkan satu persiapan yang matang. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah menetapkan sasaran yang diprioritaskan sesuai dengan tema kegiatan belajar yang dipilih. Jadi, teman-teman dalam memilih tempat yang akan digunakan sebagai tempat observasi, ada ketentuan yang harus diikuti. Contohnya apa? Tema yang akan digunakan itu apa? Sehingga tema dan tempat observasinya itu sesuai begitu ya. Jadi harus benar-benar mempertimbangkan tempat yang akan digunakan observasi itu sesuai dengan tema kegiatan. Nah, berikutnya merumuskan program kegiatan melalui karya wisata. Nah, setelah teman-teman menentukan observasi, teman-teman harus merancang kegiatannya. Nanti anak-anak ketika sudah berada di sana atau di TKP, apa sih yang harus dilakukan anak begitu ya. Terus bagaimana pendampingan gurunya, bagaimana pengarahannya begitu ya. Jadi benar-benar merumuskan program dengan baik. Jadi nanti kegiatan ketika sudah berada di lapangan atau di TKP, kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengadakan hubungan dan pengenalan medan sasaran karya wisata. Nah, ini maksudnya adalah
Namanya tempat karya wisata untuk anak-anak akan lebih baik jika sebelum anak-anak dibawa ke sana, guru atau pendamping begitu ya sudah mengenali objek tempatnya seperti apa. Jadi jangan sampai sama-sama pertama kali ke sana. Jadi tidak tahu gambarannya nih apa yang harus di-prepare oleh anak-anak sebelum berangkat. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi benar-benar guru ataupun pendamping begitu ya sudah benar-benar tahu kondisi di sana itu seperti apa. Jadi bisa dikatakan harus dilakukan observasi awal terlebih dahulu. Jadi nanti gurunya bisa menyiapkan atau menyampaikan kepada orang tua. Misalnya, oh di sana ada mainan airnya bunda-bunda, jadi nanti tolong Ananda disiapkan baju ganti atau baju cadangan, begitu ya. Jadi benar-benar tahu apa yang harus disampaikan dan apa yang harus disiapkan. Kemudian mengadakan hubungan dan pengenalan medan sasaran sudah, kemudian koordinasi dengan pihak karya wisata. Nah, untuk melakukan antisipasi, karena biasanya anak-anak itu ketika melakukan aktivitas di luar, rasa ingin tahunya justru sangat tinggi ya, tertarik dengan hal-hal yang baru begitu. Maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak karya wisata. Misalnya nanti setiap anak akan didampingi oleh, ya misalnya satu kelompok akan didampingi oleh berapa guru begitu ya. Kemudian tempat-tempat yang memang aman untuk anak itu yang mana saja begitu ya, mana yang tidak boleh misalnya seperti itu. Jadi benar-benar harus disiapkan oleh gurunya sejak awal. Kemudian menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Nah, ini satu bentuk kesiapan ya dari hasil observasinya, kemudian kegiatan yang akan dirancang di tempat observasi begitu ya secara umum, sehingga benar-benar harus dikondisikan. Kemudian membuat kesepakatan bersama dengan anak tentang tata tertib. Nah, ini yang harus dicermati begitu ya oleh guru. Jadi karena tadi gurunya sudah observasi, jadi di kelas sebelum pelaksanaan karya wisata, guru bisa memberikan gambaran terlebih dahulu kepada peserta didiknya. Seperti apa gambarannya? Misalnya teman-teman nanti di sana tempatnya tuh sangat luas. Nah, supaya nanti tidak terpisah dari. Nah, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Misalnya, nanti perhatikan ya kalau misalnya teman-teman mau ke kamar mandi ataupun mau pipis begitu, tolong konfirmasi ke bu guru atau nanti akan diantar oleh guru. Misalnya seperti itu. Jadi, pesan-pesan itu harus disampaikan kepada anak supaya apa? Supaya anak tidak terpisah dari rombongannya begitu. Nah, berikutnya permintaan izin dan partisipasi orang tua sebelum pelaksanaan karya wisata. Nah, akan lebih efektif penggunaan metode karya wisata ini tidak diikuti oleh orang tua, gitu ya. Jadi anaknya saja yang berangkat dengan izin orang tua. Jadi gambarannya pihak sekolah juga harus memastikan atau meyakinkan orang tua bahwa tempat yang akan dikunjungi adalah tempat yang aman, begitu ya secara umum, sehingga orang tua juga tenang begitu ya melepas anak-anaknya untuk melakukan observasi. Kemudian berikutnya adalah persepsi pendidikan di kelas kepada anak tentang tempat wisata. Saya sebentar ya teman-teman ya, ada telepon masuk bentar.
Maaf, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah persepsi pendidikan di kelas kepada anak tentang tempat wisata yang akan dituju. Nah, persepsi pendidikan di kelas ini berkaitan dengan gambaran atau aktivitas apa sih yang akan dilakukan di tempat atau di lokasi begitu ya. Contohnya adalah ketika UNS itu ya, 11 Universitas 11 Maret itu punya yang namanya, seperti perkebunan begitu ya, dan itu dibuka untuk umum. Nah, anak-anak bisa ke sana, aktivitasnya apa? Anak-anak itu menanam gitu ya, nanti setiap anak itu dapat satu pot begitu, kemudian ada tanahnya, ada bibitnya begitu ya. Nanti anak-anak akan diajari cara menanam yang benar, ada pupuknya juga, kemudian ada banyak hal yang berkaitan dengan cara menanam yang benar begitu ya, dan itu setiap anak bisa mencoba atau mendapatkan satu paket begitu ya, jadi menanam dengan pot dan sebagainya begitu dan bisa dibawa pulang. Itu UNS punya fakultas pertaniannya. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak sudah dapat gambaran dulu nih. Kemudian juga harus disampaikan kepada orang tua karena di sana aktivitasnya di luar tempat yang panas begitu. Misalnya anak-anak akan disarankan menggunakan pakaian olahraga saja, kemudian sepatunya begitu ya. Jadi benar-benar guru itu tahu kondisi tempat yang akan dikunjungi, begitu ya. Jadi tidak boleh nih sama-sama, "Oh, baru pertama kali juga," gitu, tidak boleh. Kalau itu memang tempat yang baru, ya gurunya wajib observasi terlebih dahulu. Demi apa? Demi kenyamanan dan keamanan anak-anak, begitu ya. Karena mungkin teman-teman juga merasakan nih ketika membawa anak-anak itu tidak semudah ketika kita mendampingi orang dewasa, begitu ya. Mereka biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi begitu sehingga hal kecil yang terjadi dan sesuatu yang baru itu sudah menarik perhatian mereka. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Oke. Nah, berikutnya kelebihan dalam menggunakan metode karya wisata. Karya wisata menerapkan sistem pengembangan modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Nah, kembali seperti hakikat penggunaan metode karya wisata ya, bahwa observasinya itu benar-benar dilakukan di lingkungan yang nyata begitu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu bukan hanya melihat tetapi bisa juga diberi kesempatan untuk menyentuh begitu, dan mereka bisa membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain begitu secara nyata. Kemudian bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita menggunakan metode karya wisata ini, maka sumber belajarnya menjadi lebih relevan begitu ya dan nyata sesuai yang ada di masyarakat. Jadi kalau misalnya begini, banyak cerita tentang animasi-animasi atau film-film yang sering muncul, misalnya dinosaurus begitu ya. Banyak tuh cerita-cerita tentang dinosaurus gitu, atau misalnya alien gitu. Tapi faktanya dinosaurus itu di kondisi kita saat ini kan sudah tidak ada. Nah, itu yang harus dibedakan bahwa apa yang dilihat oleh anak-anak di TV begitu tidak semuanya ada di dunia nyata. Nah, itu yang harus ditekankan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pengembangan dapat merangsang kreativitas anak. Nah, dari aktivitas pengamatan begitu ya, dari aktivitas pengamatan secara langsung begitu berkaitan dengan objek, banyak hal yang bisa dia temui begitu, maka ini bisa merangsang kreativitas anak. Ini akan muncul nih ketika anak-anak itu mendapatkan tugas misalnya menggambar begitu ya, atau mendesain sesuatu berkaitan dengan lingkungan. Nah, nanti akan muncul ide-ide baru ini berkaitan dengan kreativitas yang atau berkaitan dengan kondisi yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu berkaitan dengan kelebihan penggunaan metode karya wisata. Nah, berikutnya
Kekurangan dalam penggunaan metode karya wisata. Yang pertama adalah memerlukan kesiapan yang melibatkan banyak pihak. Tadi ya, guru-gurunya memastikan bahwa nanti setiap guru itu akan mendampingi berapa anak begitu ya. Jadi harus benar-benar dipastikan. Kemudian guru juga sudah harus koordinasi dengan pihak panitia yang ada di lokasi sehingga tahu nih nanti gambarannya seperti apa. Kemudian berikutnya memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Nah, penggunaan metode karya wisata ini tidak bisa dilakukan secara spontan. Butuhkan perencanaan. Kenapa? Karena tidak hanya melibatkan pihak sekolah, tapi melibatkan pihak luar juga. Maka membutuhkan satu perencanaan, termasuk izin dari orang tua ya. Nah, saya rasa kalau berkaitan dengan izin dari orang tua ini nggak bisa nih dilakukan secara spontan. Misalnya besok berangkat, malam ini baru disampaikan. Nah, itu tidak bisa. Biasanya jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada orang tua. Kemudian, seringkali unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama. Nah, ini berkaitan dengan kesiapan begitu ya. Tadi dikatakan bahwa ketika menggunakan metode karya wisata, pendidikan di kelas itu harus ada. Jadi anak-anak sudah diinformasikan lebih awal berkaitan dengan aktivitas apa yang akan dilakukan di sana begitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak-anak itu punya gambaran bahwa oh nanti di sana itu ada tugas nih dari bu guru untuk menyelesaikan ini begitu. Supaya apa? Supaya tidak berubah menjadi hanya sekedar rekreasi begitu. Nah, biasanya kalau berubah unsur rekreasi ini bila orang tuanya dilibatkan gitu ya. Anak-anaknya jadi bergantung ke orang tua nih, nggak jadi menyelesaikan tugas gurunya. Jadi maka tadi dikatakan sebisa mungkin tidak mengajak orang tua begitu ya. Sekarang ini banyak nih sekolah-sekolah bahkan di kelompok A saja untuk mengenal tentang objek-objek yang ada di luar, mereka sudah benar-benar hanya didampingi oleh guru yang ada di sekolah. Kemudian memerlukan pengawasan yang cukup ketat terhadap setiap gerak-gerik anak di lapangan. Nah, karena tempat yang akan dikunjungi itu adalah tempat baru ya yang mungkin luas, kemudian kondisinya itu berbeda dengan sekolah yang oleh anak-anak. Biasanya itu mengundang rasa ingin tahu anak begitu. Jadi memastikan saja bahwa setiap aktivitas atau gerak-gerik anak di lapangan itu bisa diamati atau bisa diawasi oleh guru dengan baik. Kemudian terkadang penggunaan metode karya wisata ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Kenapa mahal? Karena tadi ya kalau itu kegiatannya dilakukan di luar sekolah dengan jarak yang jauh, berarti sekolah harus menyediakan transport. Nah, biasanya ini juga harus disampaikan ya tadi, maka dikatakan butuh izin nih dari orang tua gitu ya karena ada kontribusi juga. Tapi ada saat juga sekolah yang memang pembayarannya sudah sepakat di awal. Jadi ketika ada kegiatan keluar seperti ini sudah tidak ada biaya tambahan. Biasanya ada yang seperti itu. Kemudian memerlukan tanggung jawab pendidik dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, terutama karya wisata jangka panjang dengan jarak yang jauh. Nah, rekomendasinya atau sarannya adalah observasi yang dilakukan itu tidak terlalu jauh begitu ya. Misalnya Semarang, Solo begitu, itu kan jauh sekali ya. Kenapa tidak disarankan nanti anak-anaknya sudah capek dulu di jalan, meskipun mereka berada di jalan atau di bis itu mereka tidur, tetapi tenaganya sudah habis nih ketika berada di perjalanan begitu ya. Jadi sangat tidak disarankan ketika karya wisatanya itu terlalu jauh begitu. Jadi guru harus mempertimbangkan keselamatan dan faktor kesehatan untuk anak-anaknya. Nah, berikutnya itu adalah kekurangannya. Kemudian dalam bentuk penilaiannya ketika menggunakan metode karya wisata ini bisa pakai observasi, kemudian skala sikap ya, dan penilaian produk. Produk ini berkaitan dengan tugas ataupun aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak ketika berada di lapangan. Ini adalah bentuk karya wisata yang bisa dijadikan rekomendasi
begitu. Kemudian di dalam karya wisata tadi ya, ada aspek-aspek yang dikembangkan, banyak aspek yang dikembangkan. Salah satunya ada aspek kognitif, kemudian ada bahasa, kemudian seni, kreativitas tadi, kemudian pengembangan moral dan agama, ya, kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan, dan pengembangan sosial emosi. Di sini karena penggunaan metode karya wisata ini biasanya observasinya dilakukan secara berkelompok begitu supaya apa memudahkan guru dalam mengawasi karena biasanya jumlah guru sangat terbatas secara umum. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan penggunaan metode karya wisata, saya garis bawahi bahwa penggunaan metode karya wisata ini ditekankan pada observasi atau pengamatan secara langsung. Jadi di sini anak-anak bisa membandingkan nih antara pengetahuan awal yang diperoleh oleh yang diperoleh oleh anak yang disampaikan dari guru begitu ya, dari video kah, dari cerita kah, begitu. Artinya pengetahuan yang diperoleh di sekolah. Kemudian anak akan membandingkan dengan pengetahuan yang mereka peroleh secara langsung begitu ya. Contoh sederhananya berkaitan dengan hewan nih, misalnya burung. Nah, pada saat di kelas, guru kok menayangkan burungnya, bulunya warnanya merah. Tapi ketika observasi di kebun binatang, kok burungnya warnanya kuning ya Bu Guru. Nah, misalnya seperti itu. Jadi menyatukan informasi begitu ya antara awal dengan apa yang diamati secara langsung. Nah, nanti di sini guru bisa menjelaskan secara real kenapa toh warnanya itu berbeda-beda begitu ya, gambarannya seperti itu. Dan metode karya wisata ini tidak menutup kemungkinan mengubah mindset anak begitu ya, yang semula oh ternyata ular itu tidak sepengerikan seperti apa yang diceritakan begitu ya, karena bisa nih dipegang dan tidak apa-apa kok, misalnya seperti itu ya. Jadi ada gambaran-gambaran yang merubah begitu ya, karena biasanya cerita atau video begitu ditampilkan pasti berbeda dengan faktanya, gambarannya seperti itu. Nah, berikutnya, penggunaan metode karya wisata ini juga harus mempertimbangkan tema yang akan digunakan. Tidak boleh mengunjungi satu objek karena misalnya gurunya lagi diskusi ngobrol-ngobrol, kita belum pernah ke Telatar loh, anak-anak diajak ke sana aja yuk gitu. Padahal temanya nggak pas nih. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi tolong kondisikan antara tema yang disusun atau yang dipilih dengan dengan tempat yang akan dikunjungi begitu ya. Mungkin di daerah teman-teman banyak nih rekomendasi masing-masing begitu ya. Kalau di Solo ini gambarnya yang sering digunakan itu ada UNS, kemudian ada kebun teh Kemuning begitu ya. Di sana juga ada outbound-nya sekaligus yang bisa digunakan oleh anak-anak. Kemudian juga di UMS itu ada edu park-nya begitu ya, yang bisa dikunjungi dari luar untuk observasi, biasanya seperti itu. Nah, mengukur jarak tadi ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak capek nih terlalu lama di perjalanan, biasanya menyita waktu mereka. Atau mungkin di Klaten juga ada nih beberapa tempat yang biasanya digunakan oleh TK-TK di daerah sini begitu untuk melakukan satu kunjungan atau karya wisata mengenali objek secara langsung begitu. Nah, itu teman-teman untuk gambaran metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini nanti akan dikomparkan dengan metode proyek begitu ya. Metode proyek akan saya jelaskan berikutnya. Jadi memang ada beberapa metode yang hampir sama. Karya wisata dengan proyek, metode eksperimen dengan metode demonstrasi itu hampir sama, tetapi metode ini tidak sama persis begitu ya, ada beberapa perbedaannya begitu. Begitu teman-teman untuk informasi atau pengetahuan hari ini ya berkaitan dengan metode yang digunakan, dan mohon maaf tidak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan lewat grup ya teman-teman ya. Kenapa tidak saya buka karena beberapa di sini mungkin di kondisi teman-teman saya nggak tahu, di tempat saya itu dari pagi dari kemarin itu hujan, jadi saya menjaga sinyal saya daripada nanti terlalu
awalnya tadi mau saya kosongin, tapi kemarin saya sudah kosong begitu ya, nanti nggak selesai-selesai materinya. Jadi memang, saya usahakan tetap hadir begitu. Kalau sinyalnya putus-putus ya jadi saya mohon maaf. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa presensi teman-teman. Terima kasih untuk hari ini, sehat-sehat untuk teman-teman. Semoga minggu depan, apa namanya, kita bisa ketemu lagi. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi